Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 22 September 2022 kita bertemu di dalam persekutuan firman Tuhan dan Roh Kudus. Saat ini saya akan sampaikan satu penjelasan dari rapture, kemudian pengungsian dan mereka yang tertinggal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat harpazo atau rapture, pada saat pengungsian, itu jemaat harap di tempat masing-masing, tidak perlu pergi kemana-mana, karena pada saat itu terjadi, yang akan melakukan adalah kuasa Tuhan yang maha besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saudara harap di tempat masing-masing, tidak perlu mobilisasi jemaat ke satu tempat. Kalau ada orang yang mengajak, oh ayo kita mengungsi ke satu tempat, ke hutan, saudaraku, sudah jangan mau, nanti ada rahasianya saya terangkan. Sebab Tuhan akan melakukan baik harpazo, kemudian juga pengungsian itu dengan kuasanya. Yang terpenting saat ini harus kita kerjakan, harus saudara kerjakan, adalah menjadikan tubuh kita ini bait suci Allah. Kualitas iman kita ini harus terukur menjadi bait suci Allah, seperti Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2 itu. Saudaraku, kalau kita terukur sebagai bait suci Allah, maka nanti ketika harpazo itu terjadi, ketika theogo itu terjadi, kita akan dibawa oleh kekuatan Tuhan. Jadi bukan dengan kekuatan kita sendiri. Yuk kita akan baca Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5, dibacakan Pak Tito. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Sampai di sini dulu. Ya, saudaraku, ini ketika terjadi harpazo, ini bahasa aslinya ini anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, itu ini bahasa aslinya itu harpazo. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika harpazo ini terjadi, ini yang melakukan adalah kekuatan Tuhan, di mana badan kita yang penuh cacat celah, badan kita yang penuh dengan keterbatasan ini, saudaraku, pada saat itu nanti diubahkan oleh kuasa Allah di dalam tubuh yang tidak bisa mati lagi, di dalam tubuh kemuliaan. Saudaraku, kemudian kemarin ada yang bertanya, saudaraku, bukankah yang merampas, yang membawa anak laki-laki itu ular naga? Oh, saya jawab itu bukan, saudaraku. Yang tiba-tiba merebut atau merampas atau mengangkat anak laki-laki itu bukan ular naga. Ya, perhatikan baik-baik. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-3, ke-4, ke-5. Jadi yang membawa anak laki-laki itu kepada Allah dan ke tahtanya, itu ada yang berpendapat itu katanya itu ular naga. Ya bukan, itu kuasa Allah, saudaraku. Jadi yang tiba-tiba merebut atau membawa atau mengangkat dengan tiba-tiba itu bukan ular naga. Coba diperhatikan ayat yang ketiga, ayat yang keempat dari Wahyu pasal 12. Dibacakan Pak Tito, ayat yang ketiga dulu. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Terus, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan. Ya, jadi ini planning dari naga itu, saudaraku. Rencana dari naga itu adalah menelan anak perempuan, saudaraku. Anak perempuan yang berselubungkan matahari, bulan, dan bintang itu, saudaraku, menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini saya bertanya,
Apakah naga itu bisa melaksanakan rencananya itu, yaitu menelan anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan itu, saudaraku? Sekali lagi saya bertanya, apakah naga itu bisa melaksanakan rencananya atau tidak? Jawabnya adalah tidak. Kalau bisa, pasti anak itu ditelan dan dibinasakan. Saudaraku, lalu siapa yang membawa anak laki-laki itu harpazo? Siapa yang membawa anak laki-laki itu kepada Allah dan ketahtanya? Jawabnya adalah Tuhan Allah sendiri. Jadi yang membawa harpazo itu adalah Tuhan Allah sendiri. Harpazo itu kalau diterjemahkan tiba-tiba dibawa atau tiba-tiba diangkat, lebih tepatnya seperti itu. Saudara, lagian mana ada ceritanya iblis itu harpazo? Saudaraku, wah iblis harpazo. Saudaraku, nggak ada ya. Saudaraku, nggak ada iblis harpazo. Apalagi membawa seorang anak laki-laki kepada Allah dan ketahtanya. Nggak ada ceritanya iblis harpazo. Jadi yang membawa, saudaraku, anak laki-laki itu kepada Allah dan ketahtanya itu adalah Tuhan Allah yang Maha Besar sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar lebih lanjut dari kebiasaan di dalam Alkitab, maka harpazo itu suatu bahasa yang lazim digunakan ketika Tuhan sendiri membawa orang-orang kudusnya. Seperti ketika Rasul Paulus itu melihat seseorang yang dibawa harpazo, entah dalam tubuh, entah di dalam roh. Aku tidak tahu. Rasul Paulus berkata demikian 14 tahun yang lalu. Aku melihat orang itu tiba-tiba harpazo. Saudaraku, jadi harpazo ini bahasa yang lazim digunakan oleh Tuhan sendiri ketika Tuhan membawa atau mengangkat orang-orang kudusnya. Sangat tidak pernah, bahkan saudaraku, iblis itu dibahasakan harpazo itu jarang. Masa iblis yang harpazo, saudaraku? Masa iblis yang membawa anak laki-laki itu kepada Allah dan ketahtanya? Nah, ini satu terjemahan yang harus kita cermati. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, saya bukan ahli bahasa, tetapi dari logika positif dan dari hikmat Allah ini ketemu, yang membawa kepada Allah dan ketahtanya itu adalah Allah sendiri, bukan iblis. Kalau iblis itu rencananya akan menelan anak itu. Saudaraku, kalau iblis berhasil nyekel, saudaraku, berhasil menerkam anak itu, pasti ditelan, tidak dibawa kepada Allah dan ketahtanya, karena rencananya dan naga itu berdiri di hadapan perempuan itu yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Jadi yang membawa kepada Allah dan ketahtanya, saudaraku, itu Allah sendiri dengan kuasanya yang begitu luar biasa. Jadi harpazo itu yang melakukan Tuhan, bukan iblis ya saudaraku. Yang membawa anak laki-laki, yang merampas anak laki-laki itu langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya, itu yang melakukan Allah sendiri, itu bukan iblis. Saudaraku, lagian mana pernah ada cerita iblis itu harpazo terus membawa seseorang itu kepada Allah? Nggak ada. Saudaraku, ini kebiasaan dalam bahasa Alkitab ketika melukiskan orang-orang kudus yang dibawa kepada Allah. Saudaraku, seperti 2 Korintus 12 ayat 4 itu, saudaraku, ketika Rasul Paulus melihat seseorang yang dibawa ke surga tingkat 3 itu dengan cara harpazo juga, saudaraku. Kemudian kalau saudara melihat juga ketika Reja, ketika pengangkatan itu, saudaraku, 1 Tesalonika 4 ayat 17 itu juga harpazo bahasanya, saudaraku. Ayo kita akan baca 1 Tesalonika 4 ayat 17, Pak Tito. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat. Ini harpazo, saudaraku. Terus bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.
Amin, saudaraku. Jadi yang akan membawa saudara itu terbang, saudaraku, dibawa oleh kuasa Allah, kemudian dibawa kepada Allah dan ketahtanya, itu adalah kuasa Tuhan sendiri. Itu bukan pekerjaan iblis. Sebab ada tafsiran di mana Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 ini, yang membawa anak laki-laki itu kepada Allah itu iblis. Tidak, saudaraku, kita cermati detail kronologis dari Wahyu pasal 12 ini. Rencana iblis itu kalau bisa menangkap anak laki-laki itu, kemudian akan menelannya. Nah, saudaraku, iblis bisa ndak di sini? Ndak bisa, saudaraku, karena anak laki-laki itu sudah dibawa oleh Allah langsung kepada Allah dan ketahtanya, langsung dirampas, dibawa lari. Tepatnya itu diangkat. Kalau dalam bahasa Jawa itu dipulung, saudaraku, dibawa naik ke atas, saudaraku, secara tiba-tiba. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi yang akan membawa saudara itu kuasa Allah. Oleh karena itu ketika harpazo, saudara itu nggak usah melakukan mobilisasi massa. Oh, ayo kita ke padang sana, oh ayo kita ke alun-alun sana, kita menyambut, kita bersama-sama, karena kita nanti akan diangkat, akan harpazo. Belum tentu, saudaraku. Di dalam satu gereja, saudaraku, gerejanya namanya sama, organisasinya sama, saudaraku, itu nanti akan ada yang harpazo, akan ada yang diungsikan, ada pula yang tertinggal. Itu gerejanya sama loh, saudaraku, pendetanya sama, gembalanya sama, saudaraku. Itu akan ada yang harpazo, ada yang diungsikan, ada yang tertinggal juga ada, sesuai dengan kadar iman yang diperoleh masing-masing. Jadi ini yang harpazo. Jadi ketika harpazo, saudara nggak usah melakukan mobilisasi kemanapun, diajak ke alas mana, ke hutan lindung di Jawa Barat, mungkin ke Banten, saudaraku, atau ke hutan lindung mana. Nggak usah seperti itu. Yang akan diangkat itu ketika saudara berada pada keseharian saudara. Nanti saya akan buktikan, kita akan baca ayatnya nanti, saudaraku. Kemudian kalau yang pertama yang harpazo, ingat ya, yang melakukan pengangkatan, yang membawa anak laki-laki itu kepada Allah dan ketahtanya, itu Allah sendiri, bukan iblis. Ingat baik-baik, saudaraku. Ini satu tafsir yang harus kita cermati di Wahyu pasal 12 ini, saudaraku. Jadi bukan iblis yang membawa anak laki-laki itu kepada Allah dan ketahtanya. Mana ada iblis harpazo? Mana ada iblis membawa anak laki-laki ke hadapan tahta Allah, ke tahta Allah? Mana ada? Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu Tuhan sendiri untuk menyelamatkan orang-orang yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus. Kemudian yang diungsikan, yang Theogo, di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Coba dibacakan Pak Tito. Wahyu 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 nanti. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Terus 14. Ayat 14. Ya. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin. Saudaraku, ini yang diungsikan, yang Theogo, saudaraku. Jadi di dalam satu jemaat, di dalam satu gereja, pendetanya sama, gedung bangunannya sama, saudaraku, sering bertemu, ibadah sama, tetapi kadar rohaninya itu beda, maka penyelamatan yang akan diadakan oleh Tuhan itu juga beda. Ada yang langsung harpazo tadi, repce bahasa tenarnya. Kemudian yang kedua ini yang mencapai ruang kudus itu diungsikan, bahasanya itu Theogo, lari, hilang dan lenyap. Saudaraku, kalau kemudian kita kombinasi dengan ayat yang ke-14, terbang itu petomai, saudaraku. Jadi lari, hilang, lenyap dan terbang. Ini kejadiannya juga luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang diungsikan.
Jadi akan ada jemaat yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Kemudian ada yang akan diungsikan selama 1260 hari. Kenapa 1260 hari? Karena selama itu juga, selama 1260 hari atau 42 bulan itu, bumi akan dilanda masa antikris. Sementara orang-orang yang berada di ruang kudus tadi belum sempurna imannya, sehingga belum bisa diangkat. Mereka diungsikan untuk disempurnakan. Seperti apa yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 35, padang gurun akan bergirang, dan seterusnya itu bisa saudara baca di sana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu yang diungsikan. Mereka akan disempurnakan di padang belantara pengungsian selama 1260 hari lamanya. Padang belantara pengungsian itu di mana? Masih di bumi, saya beritahu saudara. Tetapi saudara akan dipindahkan dengan cara yang begitu dahsyat, luar biasa. Seperti caranya Filipus ketika setelah membaptis sida-sida dari Ethiopia itu, saudaraku. Kisah Rasul pasal 8 ayat 39 sampai 40, itu dari Gaza ke Asdod. Pengungsian itu juga seperti ketika Elia balapan dengan kereta kuda Raja Ahab di 1 Raja-Raja 18 ayat 45 dan 46. Jadi begitu dahsyat. Pengungsian itu adil, saudaraku, baik untuk orang muda ataupun orang tua. Nanti kalau pengungsian itu dilakukan dengan kekuatan jasmani, nanti yang muda-muda yang selamat, yang tua yang sudah mungkin nafasnya itu sedikit sesak, nanti akan ketinggalan. Saudaraku yang gendut-gendut, yang larinya lambat, nanti akan ketinggalan. Saudaraku, tetapi pengungsian itu akan adil, dilakukan oleh kekuatan Tuhan. Seperti ketika Tuhan memindahkan Filipus, seperti ketika Tuhan memindahkan Elia dari puncak Gunung Karmel ke Yisrael. Seperti itu proses pengungsian itu. Nah, saudara pilih yang langsung diangkat kepada Allah dan ke tahtanya atau yang diungsikan. Dua-duanya bagus ya saudaraku. Tetapi terutama ya kalau bisa sampailah kepada yang diangkat hidup-hidup itu. Wahyu pasal 12 ayat 5 tadi, yang langsung dibawa Allah kepada Allah dan ke tahtanya tadi. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Tetapi minimal saudara sebaiknya diungsikan. Saudara, saya minum dulu. Jadi bila ada orang yang mengajak saudara untuk katanya menyambut rapture, katanya untuk menyambut pengungsian, kemudian saudara diajak, oh ayo kita lari ke hutan lindung di Jawa Timur, ayo kita lari ke hutan lindung di Jawa Barat, di Banten dan lain sebagainya. Oh ayo kita lari. Saudaraku, jangan saudara lari. Saudaraku, kalau ada yang mengajak seperti itu, mari ke sana, ke suatu tempat untuk menyambut Yesus, jangan mau. Ini Matius pasal 24 ayat 23 sampai 27 ini sudah dicatat seperti itu, saudaraku. Kalau ada orang ngajak dengan alasan nanti sebentar lagi itu akan rapture, sebentar lagi akan pengungsian, ayo kita ngungsi, siap-siap. Saudara dimobilisasi, saudara itu dibohongi. Saudaraku, kita akan lihat, saudaraku, Matius pasal 24 ayat 23 sampai 27. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Amin. Sampai di sini dulu. Pada saat itu, kalau orang berkata Mesias ada di sana, di hutan lindung sana, saudara, jangan kamu datang. Atau Mesias ada di sana, di padang gurun sana, jangan kamu percaya. Ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Amin. Saudaraku, yang memberitakan tentang bahwa saudaraku harpaso pengungsian itu nanti ada di gurun ini, ada di hutan ini,
Saudaraku, itu ternyata adalah Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Matius pasal 24 ayat 24 di sini dikatakan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi ketika rapture, ketika pengungsian, saudara sudah di tempat saudara biasa masing-masing. Saudara nggak usah ribet. Asal saudara menjadi bait suci Allah, pada saat itu saudara akan dipindahkan oleh kuasa Tuhan yang luar biasa. Saudara, ayat 25, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Iya, Tuhan kamu. sudah ngomong terlebih dahulu kepada kamu. 26, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. amin. Saudaraku, jadi saudara nggak perlu memobilisasi massa, memobilisasi jemaat. Oh, ayo kita mau ngungsi, kita ngungsi ke hutan taman mana misalkan, seperti itu. Tidak perlu, saudara, karena pada saat itu yang akan mengungsikan saudara itu kekuatan Tuhan, seperti yang terjadi pada Filipus dan Elia, bukan kekuatan saudara sendiri. Nanti kalau seperti itu ya banyak yang saudaraku kacau nanti, saudaraku. Orang yang sudah tua, mungkin umurnya sudah 60-70, larinya nggak kenceng, nanti ketinggalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan itu adil ya, melalui keadilannya ini, saudaraku, maka dikatakan di sini, jadi apabila orang berkata padamu, lihat, ia ada di padang gurun, oh ayo kita ngungsi ke padang gurun. Jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, oh ia ada di bilik, di kamar yang disucikan itu, saudaraku. Jangan saudara datang ke sana, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Saudara, pesan saya pada saat ini, tetap pada posisi masing-masing. Sebab ketika rapture, ketika pengungsian itu terjadi, saudara, kita ini sedang berada pada posisi keseharian kita. Saudaraku, belum tentu saudara pas berada di gereja loh, saudaraku. Tetapi saat kita berada pada posisi keseharian kita, di mana tubuh kita pada saat itu memenuhi kualitas yang ditentukan oleh Tuhan sebagai bait suci Allah. Matius pasal 24 ayat 15 sampai 18. Saudaraku, ini bahwa pada saat pengungsian dan saat pengangkatan itu jemaat sedang berada di tempat kebiasaannya masing-masing, artinya nggak perlu mobilisasi. Yuk dibacakan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. 16. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Amin. Ini yang melarikan diri, ini yang mengungsi, saudaraku. Kemudian ayat 17, orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. terus. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Iya, amin. Celakalah ibu-ibu Ya, yang sedang. sudah sampai di sini dulu. Jadi ini mengisahkan bahwa pada saat itu jemaat-jemaat, orang-orang yang baik akan diungsikan ataupun diangkat itu sedang berada pada keseharian mereka. Mereka bukan sedang berada pada suatu tempat mobilisasi. Ingat baik-baik, ya. Sedang berada di posisi masing-masing, sedang berada pada keseharian mereka. Belum tentu mereka berada di gereja pada saat pengangkatan itu, saudaraku. Maka di dalam ayat ini malah nggak ada diceritakan pada saat itu ketika orang berada di dalam gereja maka yang satu akan diangkat, nggak ada. Malah justru mereka sedang berada di keseharian mereka.
Yuk, kalau tadi pengungsian, ini yang pengangkatan, saudaraku. Matius pasal 24 ayat 40 dan 41. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Iya, terus Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. amin, cukup. Iya. Jadi ketika pengangkatan itu terjadi, saudaraku, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang ini akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Saudaraku, ini artinya orang-orang yang sedang berada pada keseharian mereka. Justru nggak ditulis toh di sini. Pada saat itu ketika seorang berada di bait Allah, nggak ada toh, saudaraku, atau berada di gereja, tapi justru berada di keseharian mereka. Ini artinya apa, saudaraku? Di dalam keseharian kita, badan kita itu harus mencerminkan suasana bait suci Allah. Karena ketika baik harpazo, ketika repce itu terjadi, ataupun ketika pengungsian itu terjadi, justru kita sedang berada di keseharian kita masing-masing. Jadi saudara jangan takut, ya. Atau kalau ada mobilisasi massa, oh ayo kita mengungsi, sebentar lagi itu tanda 666 itu akan diterapkan, sekarang ayo kita pindah ke pegunungan. Sampai-sampai jemaat itu ada yang konseling sama saya, Pak Pendeta, gimana ini, saya mau jual tanah saya, mau pindah ke tempat yang sunyi. Saudaraku, ya saya bilang, ya kalau mau dijual karena kebutuhan mendesak ya dijual saja, kalau mau pindah ya pindah, ayo pindah ke sini, ke Jogja, biar deket sama saya. Saudaraku, ya saudaraku, jadi bukan ada mobilisasi. Saudara jangan cemas, karena ketika nanti pengangkatan atau repce atau harpazo itu terjadi, ataupun veogo, pengungsian itu terjadi, saudara itu sedang berada pada keseharian saudara masing-masing. Tuhan tahu kok menyelamatkan saudara dengan caranya dari bahaya antikris itu. Saudara, jadi menjadi orang yang ikut diangkat, ini saya memberikan satu penerangan selanjutnya. Menjadi orang yang ikut diangkat berkarakter anak laki-laki atau diungsikan itu sifatnya sangat privat, ya saudaraku. Jadi sangat privat, berbeda dengan penginjilan. Kalau penginjilan, saudaraku, ketika seseorang itu memberitakan Injil, saudaraku menyampaikan, percayalah kepada Tuhan Yesus, percaya, bertobat, kemudian dibaptis, saudaraku, itu sudah masuk surga. Kemudian ada pula tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 31 itu bahwa saya baca saja, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kalau penginjilan janjinya seperti itu, engkau dan seisi rumahmu. Tetapi ketika Tuhan memilih orang-orang yang repce, orang-orang yang akan harpazo, orang-orang yang akan diungsikan, itu sifatnya betul-betul personal, saudaraku. Bahkan orang yang berada dalam satu tempat tidur itu bisa beda. Saudara, Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 36, di sana dikatakan orang yang berada di satu tempat tidur itu bisa nasibnya beda. Yang satu itu repce, yang satu ditinggalkan, yang satu itu diungsikan, yang satu ditinggalkan. Itu karena rohaninya beda. Saudaraku, jadi bedanya pemilihan mempelai itu sifatnya personal, saudaraku. Kalau penginjilan itu umum, ada janji bahwa kalau di sini dikatakan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Tetapi saudaraku, untuk menjadi orang-orang yang diangkat, ini sifatnya sangat privat. Saudaraku, yuk kita akan baca Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 36. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Amin. Cukup di sini dulu. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Ini artinya apa, saudaraku? Ini pasti hubungan yang baik, ya, hubungan yang resmi.
suami istri bisa jadi, saudaraku, di atas satu tempat tidur itu bisa jadi suami istri. Ini jelas bukan pasangan yang tidak resmi ya, atau kumpul kebo. Kalau kumpul kebo dua-duanya pasti tertinggal semuanya, saudaraku. Jadi ini pasangan resmi, yang satu dibawa, yang lain ditinggalkan. Di satu tempat tidur itu bisa juga bapak dengan anak atau ibu dengan anak, bisa juga, saudaraku. Yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Artinya untuk menjadi orang-orang yang harpaso, yang repce, yang diangkat hidup-hidup itu pemilihannya sangat privat, saudaraku. Oleh karena itu kita harus betul-betul menguji diri, saudaraku, supaya kita menjadi orang-orang yang terangkat, berpacu. Kemudian ayat yang ke-35, ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 36, Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. amin. Saudaraku, jadi ini cukup jelas bahwa pemilihan orang-orang yang repse maupun yang diungsikan itu pemilihannya sangat privat, saudaraku. Kalau ada dua orang di tempat tidur, yang satu itu bisa dibawa, yang satu bisa ditinggalkan. Tetapi alangkah bahagianya kalau dua-duanya diangkat semua, begitu loh, saudaraku. Maksud saya itu seperti itu. Kalau ada dua orang di tempat tidur, dua-duanya diangkat semuanya. Nah, bagusnya seperti itu, dan harapan saya seperti itu. Sudah yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saudara, saya di sini kembali menegaskan 3 cara yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan gerejanya di akhir zaman, yaitu dengan cara harpaso. Itu yang berkarakter anak laki-laki, yang dibawa langsung lari kepada Allah dan ketahtanya. Yang bawa siapa? Tuhan sendiri. Yang bawa bukan naga. Dirunut dari ayat-ayatnya, kitab Wahyu pasal 12 ayat 1, 2, 3, 4, 5 sampai 17, jangan cuma sampai 9, semua dirunut. Itu yang membawa itu Tuhan sendiri. Iblis nggak berhasil membawa anak itu. Kalau iblis berhasil menerkam, sudah ditelan anak itu, saudaraku. Jadi yang membawa harpazo itu Tuhan sendiri, dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Kemudian yang kedua, saudaraku, cara Tuhan menyelamatkan jemaatnya di akhir zaman dari bahaya antikris itu dengan cara pengungsian, itu ruang kudus. Saudara, itu bahasanya peugo. Saudara, ke satu tempat, di mana tempat itu masih di bumi. Kalau secara firman itu digambarkan di padang gurun. Bahasa aslinya eremos, padang-padang yang sepi. Tetapi secara makrifat, saya juga pernah melihat dalam satu makrifat, itu tempatnya begitu indah, ada bunga-bunga tulip, saudaraku, dan lain sebagainya. Tempat yang begitu indah, itu tempat pengungsian bagi orang-orang yang mencapai ruang kudus. Saudaraku, kemudian yang kanak-kanak rohani, itu Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-17, itu diizinkan diperangi oleh naga, saudaraku, sebagai pelampiasannya, karena dia mengejar anak laki-laki itu nggak bisa, karena anak laki-lakinya langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Iblis ngoyak sampai ke surga. Di surga terjadi pertempuran dengan malaikat Mikael. Kemudian iblis kalah, dicampakkan. Saudaraku, akhirnya dia mengejar benih yang tertinggal, yaitu orang-orang yang kadar rohaninya itu kanak-kanak atau halaman. Jadi saya berharap melalui firman Tuhan ini, saudara menjadi orang-orang yang minimal rohaninya mencapai ruang kudus, supaya saudara nanti mendapatkan keselamatan yang luar biasa, merasakan satu mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.